tidak langsung ditangani secara medis karena petugas administrasinya meminta keluarga melengkapi berkas terlebih dahulu. Sehingga proses pendaftarannya itu memakan waktu selama 25 menit. Pasien harus diperiksa pukul 9.30 oleh perawat. Hanya dicatat tanda vital tanpa pemeriksaan neurologis mendalam. Sementara dokter jaga baru datang pukul 10.15. Kemudian dokter menduga adanya stroke iskemik akut, di mana karena fasilitas CT scan-nya tidak tersedia 24 jam, pasien harus menunggu sekitar 1 jam hingga radiografernya dipanggil dan pemeriksaan baru dapat dilakukan pada pukul 11.30 siang. Dengan hasil keluar pada pukul 11.40 yang menunjukkan stroke iskemik di daerah sebelah kiri. Meskipun pasien masih berada dalam window period 4,5 jam untuk pemberian trombolitik, rumah sakit tidak memiliki obat trombolitik atau RTPA, sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Proses rujukan kembali terhambat karena prosedur administrasi yang panjang dan juga keterlambatan ambulan. Hingga pasien baru dipindahkan pada pukul 1:30 siang dan tiba di rumah sakit rujukan pukul 2 siang. Sayangnya, waktu boulder period telah terlewati sehingga pasien tidak dapat memperoleh terapi trombolitik dan akhirnya mengalami kecacatan permanen berupa hemiplegia dan juga gangguan bicara, di mana kasus ini menunjukkan keterlambatan penanganan sejak pasien tiba di IGD, fasilitas yang tidak memadai serta koordinasi yang buruk, mutu pelayanan yang rendah, di mana keselamatan pasien tidak ditempatkan sebagai prioritas utama. Kemudian dalam skenario ini ada beberapa orang yang akan terlibat. Yang pertama adalah pasien yang saya sendiri. Nanti pasiennya itu adalah Rendra, ada petugas administrasi IGD atau admin itu Mafi. Kemudian perawat IGD-nya ada Melina, dokter jaganya itu Medi, radiografernya Leoka dan juga manajer rumah sakitnya itu Octavian. Mohon tenang dulu, silakan Ibu isi formulir pendaftaran terlebih dahulu karena semua pasien harus melalui administrasi dulu. Kenapa saya harus mengisi berkas dulu? Sedangkan pasien saya darurat, Dok. Tapi prosedur rumah sakit, Bu. Jadi pasien itu harus kalau tidak ada data pasien, bagaimana kita bisa input data pasien? Tapi pasien saya darurat. Ini butuh segera penanganan karena bagian tubuhannya sudah mulai apa dan juga bicaranya sudah mulai ngawur. Apa ya, Bu? Ini jadi kita si ini bukannya mengalami stroke, terus harus melalui data administrasi terlebih dahulu. Bapak ini sudah mengalami gejala sesak akut, perlu tindakan segera. Administrasi dijamin itu prioritas kan, Bu? Tapi ini kan sudah prosedur rumah sakit. Keselamatan pasien nomor 1 ya. SOP tes darurat mengizinkan tindakan segera. Ayo bawa Bapak ke dalam. Baik Bu, ketika adalah stabil untuk sudah mengalami kelelahan atau lemas, kita tunggu dokter untuk perawatan lebih lanjut ya Bu. Kalau dok, saya harus tunggu dokter lagi, berarti pasien saya berarti bapak saya mengalami keterlambatan pemeriksaan lagi dong. Bagaimana? Baik Bu, mohon maaf ya Bu, karena saya hanya perawat dan hanya bisa melakukan pemeriksaan dasar. Untuk keputusan medis tetap harus menunggu dokter. Mohon bersabar ya Bu. Ya udah. Baik, kita periksa. Gejala tersebut mengarah kepada stroke iskemik. Pasien perlu CT scan segera. Lalu CT scan-nya bisa dilakukan sekarang apa tidak dok? Mohon maaf Ibu, masalahnya radiografernya belum ada. Kita harus panggil radiografer dulu. Masa saya harus menunggu lagi? Tadi saya sudah menunggu di bagian
Iya, mohon maaf Ibu, sebelumnya saya juga baru saja menangani kasus gawat darurat lainnya karena IGD sudah penuh. Iya betul dok. Jadi sejak pasien datang sini, beliau sudah menunggu sekitar 1,5 jam dan perlu penanganan lebih cepat. Ini hasil CT scan-nya hasil menunjukkan terdapat septic akut pada RCA bagian kiri pasien. Pasien masih dalam periode gawat 4-5 jam. Seharusnya masih bisa diberikan obat penghancur bekuan darah RTPA. Kemudian obat tersebut tersedia di rumah sakit ini. Mohon maaf Ibu, obat RTPA tersebut belum ada di rumah sakit ini, jadi kita harus segera rujukan. Jadi saya harus membawa bapak saya rujukan, sedangkan waktu saya di sini sudah memakan waktu hampir 2 jam. Kemudian penyakitnya itu harus segera mendapatkan penanganan yang lebih dahulu. Saya mengerti perasaan Ibu, tapi kami terbatas. Lalu yang mengurus rujukan ini apakah rumah sakit bersedia untuk mengurus administrasi yang berkas sebanyak itu? Iya, saya urus Jadi nggak harus ya Bu, mohon bersabar. Ini adalah bagian meja ya. Saya sebagai keluarga pasien yang melaporkan sebuah kasus yang dialami oleh bapak saya. Sejak datang administrasinya sangat lama karena padahal bapak saya termasuk pasien yang darurat. Saya harus mengurus berkas yang terlalu banyak, kemudian juga adanya keterlambatan dari dokter jaga yang datang, kemudian adanya tidak tersedianya radiografer 24 jam. Saya juga harus menunggu radiografernya datang untuk memeriksakan CT scan dan juga tidak tersedianya obat RTPA yang dimana itu obat itu penting untuk bapak saya. Kemudian juga bapak saya harus dirujuk karena harus mendapatkan obat tersebut. Jadi saya perlukan untuk jadi evaluasi. Dengan kesempatan untuk mendapatkan terapi yang optimal karena keterlambatan yang menyebabkan. Mari kita dengarkan pengalaman dari pihak masing-masing. Yang pertama itu yang seperti Di sini saya mengalami kekecewaan karena bapak saya datang dalam keadaan yang darurat. Kemudian saya harus mengurus administrasi dulu, di mana itu juga memakan waktu yang cukup lama, hampir setengah jam. Kemudian saat bapak saya sudah mendapatkan tempat tidur di IGD, kemudian saya juga harus menunggu dokter jaganya datang. Karena pada saat itu yang memeriksa hanya perawat, dan itu adalah cuma pemeriksaan vital saja. Kemudian saat dokter jaga datang, bapak saya harus melakukan pemeriksaan CT scan, namun radiografer di rumah sakit ini tidak tersedia 24 jam. Kemudian juga saya harus menunggu lagi untuk bapak saya diperiksa melalui CT scan. Kemudian dari hasil CT scan menunjukkan bapak saya membutuhkan obat RTPA, di mana rumah sakit ini tidak tersedia obat tersebut. Padahal obat tersebut itu sangat penting untuk seorang pasien stroke. Kemudian juga saya harus menunggu lagi bapak saya dirujuk, sehingga saat dirujuk bapak saya didiagnosa adanya kelumpuhan secara permanen karena keterlambatan golden periodnya, yaitu selama 4,5 jam yang dihabiskan hanya di rumah sakit pihak bapak ibu karena keterlambatan pelayanan. Saya hanya menjalani prosedur standar di rumah sakit ini, tapi saya juga akui bahwa dalam kasus gawat darurat seharusnya administrasi tidak mengalami terkait pemeriksaan. Ya Bu, jadi saya sebagai perawat juga minta maaf sebesar-besarnya karena saya pun ambil dalam kondisi ini, saya bisa menekan dokter untuk datang lebih cepat, tapi saya melakukan pemeriksaan dasar, saya sebagai minta maaf. Benar, saya terlambat. Cuman saya terlambat karena saya harus menangani kasus gawat lainnya. Terus masalah utamanya juga adalah fasilitas radiografer tidak standby dan juga obat trombolotik tidak tersedia.
Oke, baik. Jadi kesimpulan evaluasi kali ini yaitu yang pertama kita harus revisi SOP IGD, yang dimana jika ada pasien gawat darurat itu langsung ditangani. Soal administrasi itu bisa menyusul. Yang kedua, ada jawaban 24 jam itu harus ada jadwal jaga. Yang ketiga itu pengadaan PPA itu wajib untuk penanganan stroke. Yang keempat, pelatihan cepat tanggap stroke itu untuk semua staf, baik staf medis maupun non medis. Dan yang kelima itu koordinasi rujukan. Rujukan rumah sakit itu harus dipercepat dengan cara komunikasi langsung antar rumah sakit. Saya berharap semoga dengan adanya evaluasi dari kasus yang dialami oleh bapak saya, semoga tidak ada keluarga atau pasien lain yang mengalami hal yang sama. Semoga pihak rumah sakit juga bisa memperbaiki sistem pelayanannya agar pelayanan yang diberikan kepada pasien lebih optimal. Saya sebagai perwakilan pihak rumah sakit mohon maaf atas kejadian yang telah terjadi dan pihak rumah sakit akan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam kasus ini agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.